Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melanjutkan insyaallah daurah kita membahas kitab Salsabil Asy-Syafi. Dan ini adalah sesi yang ke-7. Kita insyaallah akan melanjutkan masih di bab sifatil huruf. Dan alhamdulillah kita sudah jelaskan sifat dzatiyah yang memiliki lawan sudah 2 poin, yaitu hamz jahr, kemudian syiddah rakhawah bainiyah. Kita masih melanjutkan untuk poin syiddah rakhawah bainiyah. Setelah kita pahami tadi, ya, poin pertama yaitu hamz dan jahr itu berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Sedangkan syiddah rakhawah bainiyah berdasarkan kuat atau lunaknya tekanan pada makhraj, atau saat sukun berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Nah, digabung dari dua pembahasan ini, dari 2 poin ini, maka pembagian huruf hijaiyah berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas dan suara. Ini gabungan ya. Berdasarkan mengalirnya nafas dan suara sekaligus. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Ada 8 huruf, yaitu fahathahu syakhsun sa. Fahathahu syakhsun sa. Ini mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Contohnya, nafas dan suara mengalir. As, ash, as. Jadi nafasnya ngalir, suaranya juga ngalir. Ada 8 huruf. Mudahnya ini adalah huruf-huruf hamz, minus, kaf, dan ta. Jadi ajir qat'in ba. Gampangnya huruf-huruf hamz minus, kaf, dan ta. Kemudian kelompok kedua adalah yang tidak mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Jadi tidak mengalir. Yaitu ada 6 huruf ajid qat'in ba. Ajid qat'in ba. Mudahnya adalah huruf-huruf syiddah minus, kaf, dan juga ta. Ajid qat'in ba. Contoh misalkan a. Jadi nafasnya dan suaranya tidak mengalir. A, ad, al, ad. Kelompok ketiga adalah yang mengalir nafasnya saja. Ada 2 huruf, yaitu huruf kaf dan ta. Ak, ad. Jadi yang mengalir nafasnya saja, sedangkan suaranya tertahan. Yang terakhir yang mengalir suaranya saja, yaitu 13 huruf sisanya. Contohnya misalkan al, an, an, am. Ini mengalir suaranya saja. Baik, ada 13 huruf sisanya. Gampang ya insyaallah. Ini poin ini udah kita jelaskan bahwa sifat hamz itu mengalirnya nafas itu bersifat tabi'i atau natural, otomatis. Selama makhrajnya tepat pasti akan mengalir dengan sendirinya. Sedangkan untuk mengalirnya suara, baik itu yang rakhawah ataupun tawassut, mengalirnya suara, maka dia keluar dengan masyiah, dengan kehendak. Jadi kalau nggak sengaja kita keluarkan, kalau tidak kita menyengaja untuk mengeluarkannya atau mengalirkannya, maka tidak akan mengalir. Contoh, wa id qala la yuhibbul zalimin. Yang benar adalah wa id, memang harus ada masyiah, harus kehendak kita untuk mengalirkan. Wa id adzana, bukan adzana. Jadi secara makhraj sudah tepat, tapi rakhawahnya belum. La yuhibbullah, la yuhibbullah, harus dialirkan. Baik, jadi mengalirnya suara itu dengan masyiah atau kehendak. Itu bedanya ya, antara mengalirnya nafas dengan mengalirnya suara. Mengalirnya nafas itu natural, tabi'i, selama makhrajnya tepat pasti otomatis akan keluar. Kalau mengalirnya suara harus dengan masyiah, harus kehendak kita. Memang kita harus sengaja mengalirkan. Karena kalau tidak kita sengaja untuk mengalirkannya, maka tidak akan mengalir. Faedah tambahan juga,
secara detail sebenarnya untuk hamas dan jahar tadi, hamas dan jahar. Hamas dan jahar ini kan tadi mengalir atau tidaknya nafas. Sebenarnya yang lebih detailnya lagi, hamas ini banyaknya nafas yang mengalir. Banyaknya nafas yang mengalir. Jadi poinnya nih, ada banyaknya nafas yang mengalir. Sedangkan jahar banyaknya nafas yang tertahan. Baik. Perhatikan, banyaknya nafas yang tertahan. Yang ini mengalir, yang ini tertahan. Paham ya? Ini secara detailnya. Jadi saat kita ucapkan huruf-huruf hamas itu banyak nafas yang mengalir. Sedangkan saat mengucapkan huruf jar, banyaknya nafas yang tertahan. Ini secara detailnya. Kenapa demikian? Karena nanti ada huruf-huruf jar, contohnya misalkan jim. Coba kita ucapkan jim, coba. Ja, ji, ju, aj, ij, uj. Coba antum dengar dengan seksama. Kayak ada sedikit ya enggak? Ada kayak aliran nafas yang ngalir gitu kan? Tapi dikit banget gitu kayaknya. Maka itu aliran nafasnya tidak dianggap, la yu'tabar, enggak dianggap. Baik. Karena hamas yang hakiki bukan begitu gitu. Jadi itu enggak dianggap itu, kecuali kalau ja, ji, ju. Nah, ini baru dipermasalahkan ini. Tapi kalau ja, ini secara makhraj sudah tepat. Ja, ji, ju. Tidak perlu kita betul-betul berusaha mengeringkan supaya benar-benar kering, enggak ada hamasnya. Ja, ji, ju, jangan. Itu nanti takaluf. Malah jadinya makhrajnya lebih cenderung masuk ke pangkal lidah. Harusnya di tengah biasa. Seperti dengan ya dan shin. Sya kan di sini. Ya, sya, ja juga di sini. Nggak perlu ja, ji sampai kering. Itu mundur lagi kan? Maka ini poinnya. Sehingga jim di sini kayak ada hamas-hamasnya ini. Maka itu nggak dianggap. Karena definisi secara detailnya jahar adalah banyaknya nafas yang tertahan. Andipun kayak ada bocor-bocor dikit itu nggak dianggap. Allah a'lam bishawab. Lanjut, sudah selesai untuk syiddah, rakhawah dan bainiyah. Sekarang lanjut kepada isti'ala dan istifal. Kita baca. Wa 'ulwuha qidhus sadaqt. Dan ulu maksudnya adalah isti'ala, bisa diartikan naik atau terangkat. Al-ulu bisa naik atau terangkat. Ada 7 huruf yaitu qil, khussa, dhaght. Jadi khussa, dhaghtin, qil itu biasanya. Urutannya Al-Imam Ibnu Jazari khussa, dhaghtin, qil. Qil, khussa, dhaght. Asalnya dhaghtin tapi kemudian dia sukunkan. Dhaght. Pembagian huruf hijaiyah berdasarkan terangkat atau terhemparnya pangkal lidah. Ini sisi yang pertama. Bisa juga berdasarkan naik atau tidak. Apa yang naik atau tidak? Suara. Naik atau tidaknya suara. Kalau isti'ala maka naik suaranya. Kalau istifal maka tidak naik. Tidak naik suaranya. Kalau isti'ala maka terangkat pangkal lidahnya. Sedangkan istifal terhampar pangkal lidahnya. Supaya ada gambaran, antum perhatikan langsung gambarnya ini. Untuk qaf berarti isti'ala. Ini kaf istifal. Yang isti'ala, antum perhatikan di sini suaranya naik ke langit-langit atas, yang tanda panah ini. Kemudian kedua adalah terangkatnya pangkal lidah. Terangkatnya pangkal lidah. Baik, pangkal lidahnya terangkat. Berikutnya untuk kaf, maka suaranya tidak naik. Jadi dia tidak naik, langsung keluar. Ka. Pangkal lidahnya terangkat gak nih? Terangkat, karena memang makhrajnya di pangkal lidah. Maka kalau kita lihat patokannya qaf sama kaf, lah kaf. Pangkal lidahnya juga terangkat itu. Tapi dia tidak nawaitu terangkatnya itu. Bedanya di sini. Kalau dia benar-benar ngangkat pangkal lidahnya, supaya jadi tebal, maka tengah lidahnya otomatis cekung. Baik. Sedangkan kalau dia
tengah lidahnya tidak cekung, berarti dia bukan tebal. Maka kondisi tafkhim itu ada 3. Yang pertama, terangkat pangkal lidah. Ini kondisi tafkhim. Terangkat pangkal lidah. Yang kedua adalah taqa'ur wasatul lisan. Cekungnya tengah lidah. Yang ketiga, menyempitnya tenggorokan. Menyempit tenggorokan. Udah, antum dengar aja ya. Antum bisa perhatikan di sini. Di bagian tenggorokan, untuk yang isti'la itu kan menyempit nih, jaraknya sempit. Sedangkan istifal jaraknya lebih luas, betul? Beda kan? Antum lihat di gambar, baik itu di buku atau di sini. Untuk yang isti'la jaraknya sempit di tenggorokannya, menyempit tenggorokannya. Sedangkan istifal maka tebal. Afan, istifal maksudnya lebar, tidak menyempit. Jazakumullah khairan, Syekh. Jelas, ini 3 kondisi tafkhim. 3 kondisi tafkhim. Kenapa kita bahas tafkhim di sini? Karena isti'la pasti tafkhim. Isti'la pasti tafkhim. Isti'la pasti tebal. Mafhum ya? Huruf isti'la khussa dhaghtin kil. Sedangkan sisanya istifal. Dah? Hafal insyaallah? Lanjut. Sekarang terusan daripada isti'la. Nah, ini kalau mau diselingi dengan pembagian huruf isti'la, pembagian huruf-huruf hijaiyah, dilihat dari terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Dan ini pembagiannya. Ada huruf yang isti'la selalu tebal. Ada huruf istifal sisanya kadang tebal kadang tipis, ada 3 huruf, alif lam ra, sedangkan sisanya selalu tipis. Ini menarik nih. Jadi isti'la pasti tebal. Isti'la itu pasti tebal. Istifal biasanya apa? Tipis. Kalau isti'la pasti tebal. Sedangkan istifal biasanya tipis. Kenapa beda? Isti'la pasti tebal. Sedangkan istifal biasanya tipis. Karena ada huruf istifal yang bisa tebal, bisa tipis. Yaitu alif lam ra. Jelas? Terus ada yang tanya, loh alif lam ra. Lo misalkan. Ro, ru, ur, ur. Loh, itu kan tebal itu. Ya enggak? Dan terangkat pangkal lidahnya itu. Tapi kok sifatnya istifal? Kenapa dia nggak masuk ke isti'la gitu? Padahal dia bisa tebal loh. Nah, gimana jawabnya tuh? Ini ro misalkan, lo misalkan, atau untuk alif saat tebal. O, so, tip, atau ro, ru, ur, lo, Allah. Ini tebal nih. Kenapa dia nggak masuk ke isti'la afan? Kenapa nggak masuk ke isti'la? Gimana jawabnya tuh? Alasannya kenapa? Karena isti'la, jadi gengnya isti'la ini yang khusus yang selalu tebal. Nah, kalau yang kadang tebal kadang tipis mah masuk gengnya istifal aja gitu. Belum layak jadi isti'la. Paham ya? Jadi isti'la ini pasti tebal. Pasti ini. Pasti. Istifal biasanya tipis. Kenapa? Karena ada istifal yang kadang tebal, yaitu alif lam ra. Jelas nih. Alif lam ra ini kadang tebal, kadang tipis. Nah, alif lam ra masuknya istifal dia, nggak masuk isti'la. Kenapa? Karena dia kadang tebal, kadang tipis. Yang isti'la dia yang harus selalu tebal. Analoginya begini. Misalkan ini malaikat. Ini manusia. Afwan. Malaikat pasti benar apa pasti salah? Pasti benar, pasti.
Manusia pasti salah? Hah? Biasanya salah. Ya, al-insan mahadul khata' wa nisyan. Biasanya. Tapi ada manusia yang kadang benar kan? Ini manusia yang benar nih. Apakah ketika dia benar terus langsung jadi malaikat? Ya enggak, dia tetap gengnya manusia. Ente mah kadang benar kadang salah, masuknya manusia aja, bukan malaikat ente. Jelas ya? Sama juga seperti itu. Jadi alif lam ro, meskipun ada kondisi tebal, tapi dia tetap istifal. Loh, tapi kan terangkat pangkal lidahnya, ya itu lughatan aja gitu. Karena memang kondisi saat tebal itu ada 3 tadi, antum sudah catat. Kondisi tebal ada 3. Jadi dia sedang dalam kondisi tebal, dia sedang benar gitu, sedang benar. Mafhum insyaallah. Lanjut. Kita lanjut dengan iltibaq dan infitah. Kita baca. Dodun. Afwan, ini ada yang salah ini. Ketambahan. Itu dot sama dot lagi. Jadi yang pertama adalah sod. Sodun wa dodun. Salah ketik itu. Sodun. Merah aja. Afwan, itu belum dikoreksi. Sodun. Ini sod ya. Tanpa titik. Sodun. Sodun wa dodun ta wa dha itbaqu. Kita baca sama-sama. Sodun wa dodun ta wa dha itbaqu. Baik. Jadi sod, dod, ta, dha itu itbaq. Itbaq secara bahasa itu adalah menempel. Ilsaq itu secara bahasa. Tapi secara istilah adalah terkumpulnya suara, terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf itbaq. Jadi suaranya itu terkumpul antara lidah dan langit-langit atas, kumpul saking tebelnya. Sedangkan infitah itu terbuka, jadi tidak terkumpul. Tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit atas. Hurufnya sisanya ada 25. Gampang? Jadi itbaq ini terusan dari isti'ala. Semua huruf itbaq pasti isti'ala. Semua huruf itbaq pasti isti'ala. Tapi tidak setiap huruf isti'ala itu itbaq. Kalau lanjutannya di sini, coba Anda bisa lihat. Pembagian huruf itbaq dan infitah berdasarkan arah, aliran, dan terkumpulnya suara. Jadi huruf-huruf itbaq ini, dia suaranya naik ke atas dan juga terkumpul. Suaranya naik kan isti'ala ini kan? Pasti isti'ala dia. Dan terkumpul. Ada 4 huruf yaitu shad, dhad, ta, dha. Kemudian ada yang infitah bersifat isti'ala. Dia terbuka, tidak terkumpul, tapi suaranya naik. Jadi suaranya naik, tapi tidak sampai terkumpul. Ada 3 yaitu kha, ghain, dan qaf. Kemudian ada yang istifal, infitah plus istifal. Jadi sudah tidak naik suaranya dan juga tidak terkumpul. Ini 22 huruf selain khusodok tinkil. Nampak? Jadi berdasarkan arah aliran dan juga terkumpulnya suara, jadi naik atau tidak, kemudian terkumpul atau tidak, maka dibagi menjadi 3 ini. Ada yang naik plus terkumpul, yaitu huruf-huruf itbaq, sodot, todo. Kemudian naik tapi tidak sampai terkumpul, yaitu khogoko. Kemudian tidak naik dan juga tidak terkumpul, yaitu sisanya. Paham? Nah, biar nggak bingung, antum lihat nih gambarnya, perbandingannya. Ini dha, ini yang itbaq. Ini yang itbaq. Yang itbaq berarti kan dia naik dan terkumpul kan? Kita praktekkan coba. Dha, dhi, dhu, al, il, ul. Nah, selain naik juga terkumpul. Maka konsekuensinya untuk yang sodotodo ini lebih tebal daripada khogoko. Ini khogoko. Kho, dan ko. Jadi khogoko ini dia naik isti'ala tapi tidak sampai terkumpul. Dia infitah. Isti'ala plus infitah. Maka kita ucapkan dengan tebal tapi tidak sampai tebal banget. Tebal aja ini. Coba kho. Gho, o, saat kasrah lebih kerasa. Ri, ri, ti. Beda dengan yang tadi.
Coba si, doi, toi, doi. Beda kan kerasanya? Si, doi, toi, doi. Lebih tebal daripada ri, qi. Baik. Jadi jangan sampai ya akhui, nah, jangan. Akhui, mustaqim, ghuishawah, ketebalan. Yang betul ya akhi, khi. Baik, mustaqi, qi. Rishawah. Demikian. Jadi naik tapi tidak sampai terkumpul. Yang terakhir adalah istifal. Ini huruf-huruf istifal, semuanya huruf-huruf istifal. Sisanya ada 22 huruf. Contohnya ka, coba ka, ki, ku, ak, ik, uk, selesai. Dia tidak naik dan juga tidak terkumpul. Jelas ya? Lanjut. Selesai ini kita ke sifat yang masih. Wa firra min lubbin hiyal idlaqu. Wa firra min lubbin hiyal idlaqu. Kita baca. Wa firra min lubbin hiyal idlaqu. Huruf fa, ra, mim, nun, lam, dan ba, dia adalah huruf idlaq. Al-idlaq maksudnya dzalqus syai', ya, ujung dari sesuatu, yaitu ujung dari anggota pengucapan. Sehingga idlaq ini ringan atau mudah pengucapannya. Karena dia keluar dari ujung anggota pengucapan. Fa, ujung anggota pengucapan. Ro, ujung lidah. Ma, di dua bibir. Na, la, ba, di sini semua nih. Baik, jadi ringan pengucapannya. Sedangkan ismat lawannya maka dia lebih berat pengucapannya. Namun kedua sifat ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada praktik pengucapan huruf. Karena dua sifat ini sifat yang membicarakan tentang apa? Tentang lughah, tentang bahasa. Jadi huruf-huruf idlaq yaitu farra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Sedangkan ismat sisanya. Bagaimana maksudnya ini terkait dengan bahasa? Bahwa, perhatikan, jika ada kata dalam bahasa Arab, ya, 4 huruf atau lebih, jadi kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari apa? 4 atau lebih. Bisa jadi rubai, khumasi, atau sudasi. Maka biasanya ada salah satu dari huruf-huruf idlaq ini. Jadi kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari 4 huruf atau lebih, maka ada salah satu daripada huruf, kalau enggak fa, kalau enggak ra, kalau enggak mim, kalau enggak nun, kalau enggak lam, kalau enggak ba. Jelas? Kenapa? Karena supaya ringan pengucapannya. Coba antum sebut aja di sekitar kita. Ini apa ini? Meja. Apa bahasa Arabnya? Maktabun, ada mim, ada ba, ya enggak? Mirwahatun, ada mim, ada ra. Jidarun, ada ra. Bilatun, ada ba, ya enggak? Apa lagi? Jadi supaya ringan pengucapannya maka ada salah satu dari huruf-huruf idlaq. Jika tidak ada salah satu dari huruf-huruf idlaq, maka pastikan dia bukan asli dari bahasa Arab. Walaupun sekarang sudah jadi bahasa Arab, maka itu mu'arrab, itu diarabkan gitu. Asalnya mah bukan, gitu. Bisa jadi bahasa Persia atau bahasa Inggris mungkin. Ya, seperti misalkan banyak asjad, asjadun. Ini nama emas. Asjad, dan berat pengucapannya. Asjad, nggak ada salah satu dari fa, ra, mim, nun, lam, ba. Termasuk juga apa? Ustadzun. Ustadzun. Apa artinya sekarang ini? Profesor. Ya, ustadz, doktor, gitu kan? Ini kan Abdurrahman As-Sudais misalkan. Nah, maka ini adalah ustadz, adalah profesor. Tapi di Indonesia banyak profesor-profesor. Ustadz. Alhamdulillah. Maka ustadz ini antum perhatikan nggak ada
salah satu dari farra min lubbin. Kenapa? Karena lafadz ustadz ini sebenarnya adalah yang diarabkan dari dari Persia ini. Ini sisipan. Jadi diarabkan. Sekarang jadi bahasa Arab. Ya ustadz artinya apa? Mudarris, muallim. Atau muallim. Karena bahasa Arabnya guru apa? Ya mudarris, muallim atau syekhun, syekh. Sedangkan ustadz ini asalnya dulu bukan bahasa Arab asalnya. Tapi ya, sekitar abad keberapa lah. Tapi kemudian jadi bahasa Arab. Bahkan ada di salah satu baitnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa suhbatu atau wa irsyadu ustadzin. Sudah jadi bahasa Arab sekarang. Tapi ingat asalnya bukan bahasa Arab. Dan berat pengucapannya. Paham ya? Jadi itu tadi perbedaan idlaq dan ismat. Sekali lagi idlaq ini huruf-huruf yang ringan pengucapannya karena keluar dari ujung anggota pengucapan. Ya, dari segi bahasa Arab maka jika ada satu kata yang tersusun dari 4 huruf atau lebih, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ya, yang tidak ada salah satu dari huruf farra min lubbin, maka pastikan bukan asli bahasa Arab. Karena berat pengucapannya. Allah a'lam bishawab. Lanjut. Sekarang kelompok yang tidak memiliki lawan. Kita baca. Waliyus safiri sadu sinun muhmalah. Zayun. Muhmalah itu yang ditinggalkan tanpa titik. Ya. Tidak bertitik. Yang ditinggalkan. Tidak bertitik. Ini lawannya adalah apa? Mu'jamah. Mu'jamah. Mu'jamah yang bertitik. Muhmalatani, ain dan hak muhmalatani maksudnya yang tidak ada titiknya. Antum lihat sin. Sin sini ada titiknya enggak? Sin. Enggak ada. Sin enggak ada titiknya. Yang ada titiknya adalah shin. Nah, maka maksud daripada muhmalah, sinun muhmalah maksudnya sin yang tidak ada titiknya. Mafhum? Apa itu safir? Safir adalah hiddatu saut, tajamnya suara. Karena mengalir dari celah yang sempit. Hurufnya ada 3 yaitu shad, zai dan sin. Antum bisa lihat di sini makhrajnya ada celah yang sempit ini. Kemudian apa? Menjadikan suaranya tajam. Coba kita praktekkan. As. Ini huruf-huruf tajam semua ya. Coba ulangi lagi. As. Boleh nggak kita baca begini? Ash. Boleh? Nggak, itu tafasyi nanti. Yang betul as. Boleh nggak begini? Ash. Nggak boleh. As. Sod, tajam. As. Boleh nggak begini? Ash. So. Boleh nggak? Sho. Wa yuqimuna sholata. Boleh? Nggak boleh. Sho itu adalah sod nikah dengan shin. Jadilah sho. Nah ini salah. Wa yuqimuna sholata. Sama. Sa. Bukan sya. S coba. S teh. Jadi bukan es teh, tumbas es teh. Nah, itu salah itu shin itu. Itu tafash. Yang betul es teh. Itu safir. Lanjut. Wa amma qutbu jaddin qalqalah. Wa amma qutbu jaddin qalqalah tanpa tanwin di sini. Tanpa tasydid di sini. Wa amma qutbu jaddin qalqalah. Adapun qaf, ta, ba, jim, dal adalah huruf yang memiliki sifat qalqalah. Ini huruf-huruf qalqalah. Qalqalah itu secara bahasa adalah al-ittirab. Ittaraba. Qalqala, yuqalqil atau taqalqala. Ya taqalqalu itu maksudnya ittaraba yattaribu, bergoncang. Bergetar atau bergoncang. Sebagaimana taqalqalatil kidru 'alan nar. Ya kuali gitu ya. Yang berisi air di atas api, kemudian mendidih airnya maka bergoncang. Kita sebut dia gerak, nggak pindah tempat. Kita sebut dia diem, ada aktivitasnya. Nah, itu namanya bergoncang. Baik. Maka qalqalah asalnya adalah goncangan. Sehingga asalnya kan tadi gini, syiddah, aliran suara, tapi karena makhrajnya tertutup dengan sempurna, maka ada goncangan kan? Ya nggak enak ini, harus dilampiaskan ini. Gitu. Makanya takhallusnya, pelampiasannya dengan dijauhkan 2 anggota pengucapan. Ab, aja, ada, ako, ato. Demikian. Paham ini? Jadi qalqalah artinya adalah goncangan. Kok sering diartikan pantulan? Itu finishingnya saja.
finishingnya. Kalau secara bahasa dia apa? Goncangan. Finishingnya mantul. Stek. Oh iya mantul ya. Mantul. Itu finishingnya. Taib, Anda tidak perlu perpanjang kalau kalah. Ini juga pembagiannya kita skip dulu. Langsung. Wallinu wawun thumma ya'un urifa. Lanjut. Adapun sifat lin adalah waw dan juga ya, sebagaimana yang telah diketahui. Sudah kita bahas nih. Fawailun kaifa yaumi khawfi. Tidak panjang ya, itu tidak panjang. Jadi yang kayak ada panjang-panjangnya adalah konsekuensi sifat rakhawah saat sukun. Wallam warra binhirafi wallam warra binhirafin wusifa. Ra situ tanpa hamzah. Wallam warra binhirafin wusifa. Huruf lam dan ra disifati, wusifa disifati dengan inhiraf. Inhiraf itu melenceng atau menyimpang. Kalau diartikannya mungkin konotasinya negatif, menyimpang atau melenceng, maka bahasa ininya apa? Asimilasi ya. Apa sih? Iya bukan? Coba kita cek. Apa sih? Asimilasi itu apa sih? Hah? Kita cek dulu ya. Karena tiba-tiba kepikiran aja tadi. Asimilasi. Asimilasi. Pembauran ya. Pembauran suatu kebudayaan. Makna asimilasi. Apa kata yang mungkin cocok untuk bukan menyimpang, bahasanya apa ya? Nggak cocok kayaknya. Kalau menyimpang, melenceng itu katanya, oh itu kok konotasinya negatif banget gitu. Kayak sesat gitu. Iya kan? Menyimpang, melenceng gitu. Inhiraf. Nah, di sini inhiraf. Suaranya jelas nggak nih? Mana sengaja pelanin dulu. Inhiraf di sini, melenceng atau menyimpangnya di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dengan menyimpang atau melencengnya suara, ada yang berpendapat dengan melenceng atau menyimpangnya makhraj. Jadi ada yang berpendapat dengan menyimpangnya suara dan ada yang berpendapat dengan menyimpangnya makhraj. Maksud dari menyimpangnya makhraj adalah jadi nanti ini disebutkan oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad setelah bab ini ya, nanti disebutkan itu. Beliau memilih yang menyimpangnya makhraj. Jadi huruf lam makhrajnya menyimpang ke makhraj huruf nun saat mengucapkan lam tebal. Jadi huruf lam saat tebal, Allah, maka itu tempat nempelnya menyimpang ke tempat nempelnya huruf nun. Lo. Ya kan? La harusnya kan di sana. Lo. Agak turun dikit itu. La, lo. Ya enggak? Tempat nempelnya maksudnya. Paham? Jadi menyimpang ke makhrajnya huruf nun. Sedangkan ro saat tipis maka menyimpang ke makhrajnya huruf lam. Ri. Baik, ro. Terasa lebih bawah daripada ri. Nah. Jadi menyimpang ke makhrajnya huruf lam. Tempat nempelnya maksudnya. Ini kalau dimaksud dengan inhiraful makhraj. Kalau yang dimaksud dengan inhiraful saut, ini pilihannya Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Untuk lam maka menyimpang keluar. Karena di sini tertutup makhrajnya, maka dia menyimpang keluar. Cari celah. Ibaratkan ada motor banyak ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada penghalang, ada tong. Maka motor yang banyak tadi, aliran suara ini ya, cari celah. Oh, di sini kosong nih. Oh, di sini kosong. Nah, maka menyimpang yang harusnya lurus gitu karena ditabrak ini tertutup. Nah, akhirnya cari celah. Baik. Sedangkan ro ini motor tadi di sini penghalangnya di bagian kanan dan kiri, tengah-tengahnya yang kosong. Maka harusnya lurus tapi nabrak, maka cari celahnya di tengah. Ini kalau inhirafus saut. Silakan antum ambil salah satunya. Sudah untuk inhiraf. Lanjut sekarang takrir. Wa karririr ra'a, dan takrirkan huruf ra. Takrir intinya getaran ya, atau i'adah. Karrir ay a'id. Al-i'adah.
Takrir maksudnya al-i'adah, pengulangan sesuatu yang lebih dari satu kali. Itu kan sesuatu yang lebih dari satu kali kan, maka disebut getaran gitu. Takrir langsung disebut getaran karena sesuatu yang lebih dari satu kali, pengulangan. Nah, sifat takrir ini sifat yang sabit, sifat yang sabitah bagi huruf ra, bukan sifat yang litujtanab. Sifat litujtanab bukan untuk dijauhi, tapi justru dia tetap untuk huruf ra. Ya ngapain dinisbatkan ke dia kalau untuk dijauhi kan? Jadi sifat yang untuk dipraktekkan, hanya prakteknya harus tepat. Getaran yang dimaksud adalah getaran yang halus. Jadi bergetar dengan halus, dengan lembut bersamaan dengan mengalirnya suara. Tawasud. Bukan aur, tapi aur. Ir, ur. Perhatikan coba. Ikuti sama-sama. Aur. Aur. Wanhar. Baik. Fafirru. Bukan fafirru. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, halus kan? Bukan. Jadi kayak mesin habis diservis. Halus dia. Jadi kalau udah ini perlu diservis ini. Udah mulai kasar suaranya. Maka takrir seperti itu. Jangan sampai takut untuk menampakkannya sehingga malah dihilangkan. Waduh, ini kalau salah akhirnya dihilangkan, makanya disebut litujtanab. Akhirnya bacanya begini, Ar-Rahmanir Rahim. Maka itu salah. Kenapa salah? Karena dengan itu menghilangkan sifat tawasud atau beniyah bagi huruf ra. Padahal kan sifatul huruf itu ibaratkan bumbu. Ini bumbunya harus ada nih, garamnya ada, ini mericanya ada gitu kan. Ini mungkin apa, jahe lah, tumbar lah, apa harus ada, racikan semuanya tadi akhirnya enak didengar, sedap rasanya gitu. Kalau dihilangin salah satu, waduh kayak ada yang hilang ya nih, ada yang kurang ya nih. Demikian. Jadi ini takrir bagi huruf ra. Jangan terlalu menampakkan sehingga jadi kasar getarannya, jangan juga malah dihilangkan sehingga menghilangkan pula sifat tawassutnya. Mafhum? Lanjut. Wa fashishina, dan sebarkanlah. At-tafasyi al-intishar. Maksudnya adalah menyebar. Al-intishar. Yaitu menyebar. Apa yang menyebar? Yang menyebar adalah suara. Suaranya menyebar. Jadi tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi atas dan bawah. Shh, menyebar. Mudah insyaallah. Coba sya, shi, shu, ash, ish, ush. Lanjut. Wastatili ad-dada tahuz yaqina. Wastatili ad-dada, dan istitolahkan. Istitolah maksudnya al-imtidad, memanjangkan. Memanjangkan huruf dad, tahuz yaqina. Niscaya engkau memperoleh keyakinan. Maksud daripada istitolah itu, ada yang berpendapat, kenapa? Istitolah itu seperti apa sih? Istitolah itu disebut istitolah karena makhrajnya dad itu panjang gitu. Karena makhrajnya panjang maka disebut istitolah. Dia bersifat istitolah karena makhrajnya panjang. Terus pengaruhnya pada praktek apa dengan definisi tersebut? Ya nggak ada, yang penting panjang aja gitu. Paham ya? Maka ini kurang tepat. Kalau diartikan istitolah karena makhrajnya panjang maka kurang tepat. Ini sifat ini diambil karena ada kontribusi di dalam pengucapan, di dalam praktek. Jadi setelah nabrak makhrajnya dad, gitu kan, depannya terkunci, maka kemudian dorongan suara dari bawah ini mendorong lidah sehingga ada aktivitas gini, turut gitu, turut, ya, antum merasakan, gitu. Jadi dorongan dari bawah lidah ini, jadi istitolah dan rokhawah ini digabung menjadi seperti ini, elbow, coba kita praktekkan, elbow, ilboy, ubbu. Paham ya? Dan itulah nanti yang membedakan antara dad dengan dha. Kita insyaallah akan bahas nanti dad dan dha. Perbedaannya dad ada istitolahnya, sedangkan dha tidak ada. Seandainya dad ini nggak ada istitolah, maka cara mengucapinya begini, hanya rakhawah saja.
Allah. Sama dengan dha. Allah. Allah. Itu hanya rakhawah. Itu istilahnya mana? Maka istilah begini. Allah. Allah. Al. Kerasa kan? Itu rakhawah itu. Sambil urut gitu, kayak ada dorongan tuh, kayak gini. Gitu. Gitu. Antum rasakan tuh. Allah. Idhi. Udhu. Demikian. Itu maksudnya istilah. Bisa difahami dan dirasakan? Lanjut dulu. Yang terakhir, yang tidak beliau sebutkan, tetapi sudah tersirat pada wa gunnatun makhrajuhal khayshumu, pada makhrajuhul huruf, yaitu sifat gunnah. Sifat gunnah adalah sifat yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Dia keluar dari al-khayshum. Sudah selesai. Pembagiannya sudah kita bahas kemarin. Ini untuk tabelnya, untuk bisa lihat. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu babu ma'anis sifat. Sekarang apa sih definisi dari sifat-sifat? Kita baca secara cepat saja. Al-hamsu jaryu nafasil hurufi. Silakan. Wal jahru habsu jaryihil ma'rufi. Al-hamsu, hamas adalah jaryu, mengalirnya nafasil hurufi, nafas saat mengucapkan huruf. Baik, ini hamas. Af, ath. Wal jahru, sedangkan jahru adalah habsu. Habsu itu tertahannya, man'u, tertahannya. Jaryihil ma'rufi, alirannya tersebut. Maksudnya aliran nafasnya. Al-ma'rufi sebagaimana yang diketahui. Warrikhwu jaryu sawti wasyiddatu la. Silakan. Wal wastu bainal halataini hasula. Warrikhwu dan rakhawah itu adalah jaryu sawti, mengalirnya suara. Ingat saat sukun ya, saat sukun. Wasyiddatu la, sedangkan syiddah tidak mengalir suaranya. Jadi tertahan aliran suaranya. Wal wastu bainal halatain, sedangkan tawassut atau bainiyah itu kondisi antara dua hal tersebut. Lanjut. Raf'ul lisani bil huruf isti'la wa khafduhu bihastifalu yujla. Raf'ul lisan, mengangkat lidah, maksudnya mengangkat pangkal lidah. Bil hurufi, saat mengucapkan huruf disebut dengan isti'la. Wa khafduhu, sedangkan menghamparkannya, khafd itu menghamparkan atau menurunkan, biha, maksudnya saat mengucapkan huruf, biha. Istifalu, yaitu istifal. Yujla, jali, jala artinya nampak, ditampakkan. Ini tambahan-tambahan saja. Yujla, ditampakkan. Lanjut. Litbaqu ilsaqul lisani bil hanak. Walinfitahu fathu ma bainal hanak. Litbaqu, itbaq adalah ilsaqu, menempelkan al-lisan, lidah, bil hanak, kepada langit-langit atas. Anda tambahin di situ tanda kurung hampir. Ya, karena nggak nempel. Antum gimana ngucapin shot dengan menempelkan lidah ke langit-langit atas? Coba antum ucapkan shot. So, gimana? Nggak nempel kan? Ada celah, tapi suaranya ngumpul di situ, sehingga kayak ada yang nempel-nempel ke atas itu. Jadi hampir nempel. Celahnya sempit, suaranya terkumpul di situ, gitu ya, gemuk di situ. Maka itu maksudnya. Walinfitahu, dan infitah fathu ma bainal hanak, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas, terbuka. Lidlaku khifatul hurufi wad'a. Silakan. Jadi idlaq itu adalah ringannya huruf saat diucapkan. Walin simatu tuqluhunna tab'a. Walin simatu, itu ada tambahannya nun. Walin simatu tuqluhunna tab'a. Sedangkan ismat, insimat maksudnya ismat adalah beratnya ia tatkala diucapkan. Maka idlaq sering diartikan mudah atau ringannya pengucapan, sedangkan ismat adalah beratnya pengucapan. Jelas? Lanjut.
Amma as-safiru fahuwa sautun zaidu baina asy-syifahi ma' hurufin yujadu. Adapun safir maka dia adalah suara tambahan antara bibir yang didapati bersama huruf. Maksudnya suara tambahan bagi huruf shad zai sin ya antara bibir. Gitu ya. Za suara tambahan dan suaranya tajam. Wa sifatul muqalqalil muttajihi hiya ittirabul harfi fi makhrajihi. Nah, maksud daripada sifat qalqalah adalah goncangan huruf pada makhrajnya. Jadi bergoncangnya huruf pada makhrajnya. Jadi goncangan ya. Bergoncang kemudian takhallusnya dijauhkan dua anggota pengucapan. Wallinu an tukhrija bisuhulati duna syiddatin wa kulfati. Harfaini duna syiddatin wa kulfati. Harfaini dua huruf maksudnya adalah huruf ya sukun dan waw sukun. Sebelumnya fathah. Jadi lin itu mengeluarkan dua huruf dengan mudah. Lin sendiri artinya lembut, ringan, mudah. Duna syiddatin tanpa penekanan, tanpa kuat. Wa kulfati dan tanpa beban. Jadi tanpa berat dan tanpa beban. Ringan. Kaifa yaumi. Demikian. Wa ammal inhirafu qul fi haddihi ma'nahu mailul harfi an makhrajihi. Adapun inhiraf maka katakanlah bahwa definisinya adalah maknanya mailul harfi, menyimpangnya atau condongnya huruf an makhrajihi dari makhrajnya. Nah, berarti di sini beliau ngambil apa? Inhiraful makhraj. Wa'arif at-takrira birti'adi. Afwan. Takrira ini warsh. Wa'arif at-takrira birti'adi. Ra'sil lisani tahdha bil muradi. Wa'arif at-takrira dan definisikan takrir birti'ad dengan getarnya ra'sil lisan, kepala lidah. Tahdha kamu mendapatkan bil muradi hal yang diinginkan. Jadi definisi daripada takrir adalah bergetarnya kepala lidah, ujung lidah. Dan getarannya itu lembut. Lanjut. Wa in tasha ma'na at-tafashshi fa'lami huwa intisharu ar-rihi dakhil al-fami. Wa in tasha dan jika engkau berkehendak atau berkenan makna tafasyi fa'alami maka ketahuilah huwa dia adalah intisyarur rihi menyebarnya udara dakhil al-fami di dalam mulut. Wal istitalah in aradta haddaha hiya imtidadu ad-dad fi makhrajiha. Dan istitalah jika engkau menginginkan definisinya dia adalah imtidadud dadi fi makhrajiha. Perhatikan, imtidadud dadi fi makhrajiha. Apa? Memanjangnya huruf dad pada makhrajnya. Memanjang. Gitu. Mafhum? Baik. Ana lihat antum udah ada yang begini-begini. Wah, kayaknya udah mulai ngebul. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Masih banyak waktunya kan? Babut tajwidi wa maratibihi. Silakan. Tajwidukal Qur'ana hatmun wajibu. Illam tujawwidhu fa anta mudhnibu. Lianna rabbi kallafa al-insana bihi faqala rattilil Qur'ana. Nah, kita kepada hukum mentajwidkan Al-Quran dulu. Tajwidukal Qur'ana, kau mentajwidkan Al-Quran. Jadi tajwidmu, membaguskanmu terhadap Al-Quran, hatmun wajibu, adalah suatu keharusan yang wajib, yang diwajibkan. Ini ada yang berisik ini.
Antum bisa tutup ini sudah. Baik, jadi tajwidmu terhadap Al-Quran, maksudnya engkau memperbaguskan bacaan Al-Quran, hatmun wajibu adalah suatu keharusan yang diwajibkan. Ini menurut beliau ya. Jadi hukum mentajwidkan Al-Quran, jadi praktek ilmu tajwid saat baca Al-Quran itu hukumnya wajib. Ini bagi beliau. Illam tujawwidhu fa anta mudhnibu. Jika engkau tidak mentajwidkannya, maka engkau berdosa. Ini sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari juga. Jadi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Man lam yujawwidi atau man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Lianna rabbi kallafal insana. Ini karena kan Rabbku yaitu Allah kallafal insana membebani manusia bihi dengan hal tersebut, yaitu dengan mentajwidkan Al-Qur'an. Faqala rattilil Qur'ana, maka dia berfirman rattilil Qur'ana wa rattilil Qur'ana tartila. Ini sudah suatu kewajiban. Dan Allah tidaklah mewajibkan atau membebani setiap jiwa kecuali dia sanggup untuk melakukannya. Dia pun tidak sanggup maka ada rukhsah. Jadi kalau nggak bisa mentajwidkan Al-Quran ya ada rukhsah. Rukhsahnya bagi siapa? Bagi yang belum belajar. Ini anak belum bisa baca ini nih, ya belum belajar dimaafkan. Yang masalah adalah kalau dia punya kesempatan untuk belajar, masih punya fisik yang sehat ya, masih punya kecerdasan bisa untuk menalar, masih punya modal untuk belajar, tapi apa? Tidak belajar. Itu yang berdosa. Jadi al-i'rad an dinillah. Dia berpaling dari agama Allah. Dia tidak mau apa? La yata'allamuhu. Dia tidak mau mempelajarinya. Lanjut. Anak nggak membahas tentang secara detail ya. Ini kalau hukumnya ini sebenarnya ada perbedaan pendapat para ulama, tapi waktunya sangat terbatas. Kita lanjut dulu. Wa huwa an tu'tiya kulla harfi ma yastahiquhu bi kulli lutfi wa huwa yazidul qari'ina husna wa la yu'awwidul lisana al-lahna. Definisi tajwid adalah bahwa dia, yaitu tajwid adalah antuk tiakulla harfi, engkau memberikan kepada setiap huruf ma yastahiquhu bi kulli lutfi, apa yang menjadi haknya dengan penuh kelembutan. Jadi kita memberikan setiap huruf ini hak dan mustahaknya gitu. Hak dan mustahaknya. Hak huruf itu bisa jadi adalah makhraj dan sifat. Atau andai-pun mau diartikan juga hak huruf bisa jadi adalah makhraj dan sifat dzatiyah. Sedangkan untuk mustahaknya itu adalah sifat aridhah. Jadi kalau mau mustahaknya ini hukum pembacaan dicoret sifat aridhah. Sifat aridhah sendiri bisa jadi hukum bacaan atau konsekuensi daripada sifat dzatiyah tadi. Tafkhim, tarqiq, ya. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa, taib, saktah, harakat. Itu semuanya sifat aridhah. Sukun, tasydid, itu semuanya sifat aridhah. Wa huwa yazidul qari'ina husna, dan tajwid itu menambahkan bagi para pembaca Al-Qur'an keindahan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu makin indah. Walaupun suaranya biasa aja gitu. Suaranya monoton gitu. Tapi kalau benar bacanya tetap enak kita dengarkan. Bagi yang tahu. Nah, tapi bagi yang tidak tahu, apa ini kok monoton banget gitu. Namanya orang jahil bukan jadi patokan. Orang awam bukan jadi patokan. Sedangkan yang tajwidnya nggak bagus, suaranya bagus, dianggapnya, wah ini mantap ini. Namanya orang awam, maka dia bukan patokan. Yang jadi patokan adalah yang alim, yang belajar. Jadi walaupun suaranya biasa, tapi benar tajwidnya, maka tetap enak, resep. Tapi suaranya bagus, tajwidnya dilabrak semuanya. Panjang pendeknya, khayyusyumnya, harakatnya nggak jelas, tebal tipisnya apalagi, waqaf ibtida'nya lebih-lebih lagi nggak paham. Walaupun suaranya bagus, orang awam, orang jahil dengernya mantep ini, wih indah banget. Tapi yang belajar, apa ini? Geli dengernya gitu. Ini apa sih? Gitu. Nah, maka patokannya adalah alim, bukan jahil. Lanjut. Wala yu'awidul lisan al-lahna, dan tidak membiasakan lisan untuk melakukan lahan. Jadi dengan tajwid tersebut, kita terbiasa untuk tidak melakukan kesalahan.
Selanjutnya, wa ma lahu dhabatun siwa takrari bil fami wastima'ihi min qari. Wa ma lahu dhabtun ila siwa takrari, dan tidak ada yang menjadikan seseorang itu dhabit, menguasai, pakar, mantap, menguasai siwa takrari kecuali dengan banyak pengulangan, bil fammi, dengan anggota pengucapannya, dengan mulutnya. Ini cara pertama, banyak latihan. Banyak latihan. Jadi kalau antum mau fasih, mau dhabit, mau mutqin, maka yang pertama banyak latihan dengan anggota pengucapan antum, baik saat sendiri atau saat di depan guru. Saat sedang talaki dengan guru, dikoreksi, oh cara bacanya begini. Ya, ingat itu. Maka koreksian tersebut yang diulang-ulang sendiri saat nanti tidak bersama guru. Paham ya? Jadi kalau pengen berhasil talaki dengan guru, coba bagaimana? Benar atau enggak? Yang benar alhamdulillah, lanjut terus. Yang salah terus dikoreksi, maka yang koreksiannya tadi kita latih. Kita latih sendiri, kita latih sendiri. Akhirnya saat ketemu di guru sudah terminimalisir kesalahan tersebut. Cara yang kedua adalah wastima'ihi min qari. Sering dengar bacaan qari yang bagus. Ya, mendengar bacaan syekh ataupun ustadz yang bagus. Yang sering direkomendasikan adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Antum cari itu. Kemudian Syekh Muhammad Ayyub. Ini bukan pembatasan ya, tapi sering direkomendasikan. Kemudian Syekh Ali Al-Hudhaifi. Muhammad Siddiq Al-Minshawi juga bagus. Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Ini kalau kita mau belajar tajwid, maka ini referensinya banyak sebenarnya. Kemudian kalau zaman sekarang Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Aiman Rusdi Suwaid. Ini suaranya monoton tapi cocok untuk pemula. Kalau pengen belajar benar-benar fokus pada tajwidnya, huruf-hurufnya, maka Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Tetap yang paling direkomendasikan ini, selalu ini. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dari segi kestabilan mat-matnya, gunnah-gunnahnya, dari segi waqaf dan ibtidaknya, kan dari segi huruf-hurufnya ini beliau. Syekh Muhammad Ayyub dengerin yang nadanya itu stabil terus, yang rekaman ya, Mujamma' Malik Fahad, yang rekaman, bukan yang saat imam. Kalau saat imam beliau variatif nadanya. Suka ganti-ganti nada, enak didengarnya, tapi kalau antum mau fokus belajar, maka dengar yang gimana itu nadanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pokoknya dari awal sampai akhir gitu terus. Nah, itu yang cocok untuk dipelajari. Ali Al-Hudhaifi yang masih hidup, hafizahullah ta'ala, beliau yang paling sepuh di Masjid Nabawi, imam yang paling sepuh di Masjid Nabawi. Bahkan putra beliau juga sekarang jadi imam, Syekh Ali Al-Hudhaifi. Itu Masya Allah, bagus bacaannya. Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullah ta'ala. Ini suara yang betul-betul nyerempet-nyerempet hati gitu, enak suaranya. Kemudian Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Bisa juga Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ibrahim Al-Akhdar. Ini beberapa referensi ya. Atau yang ini fokus untuk tajwid. Ini bukan pembatasan ya. Jadi kalau belum disebut mohon maaf. Dan masih banyak yang lainnya. Jangan dengerin Syekh Musyari Rashid. Jangan. Bukan berarti larangan. Tapi kalau antum dengerin Syekh Musyari Rashid, yang ada antum pengennya ngikutin nadanya. Bukan mau belajar tajwidnya. Itu padahal beliau luar biasa. Syekh Musyari Rashid itu menggabungkan antara keindahan suara nagom ya, dan tajwid yang Masya Allah luar biasa. Beliau ada di level yang berbeda dengan syekh-syekh yang lain. Kenapa? Gabungin antara suara indah, nagom yang indah seperti itu dengan tajwid yang sangat ringan, lembut banget, enak banget beliau. Itu susah. Apalagi wakaf ibtidaknya beliau enak banget. Wih, cocok gitu. Tek tek pas. Wih, di sini. Wih, pas banget di sini. Masya Allah.
Jadi bagus. Wakaf ibtida'i ini terkait dzauq, terkait rasa. Dan rasa tersebut dibangun dari pemahaman seseorang dalam bahasa Arabnya, memahami tafsirnya. Maka akhirnya tahu berhentinya pas banget nih di sini. Gitu. Ya, termasuk ini Syekh Hudzaifah, hafizallah. Beliau wakaf ibtida'inya enak itu. Coba antum dengerin. Anda ingat kemarin subuh ya, kemarin subuh. Beliau wakaf di sini. Beliau wakaf di sini. Itu jarang-jarang ini. Beliau wakaf walaqad hammat bih. Walaqad hammat bih. Masya Allah. Wakaf itu. Kan kadang orang baca walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Disambung kan? Beliau wakaf di situ. Walaqad hammat bih. Wakaf. Wa hamma biha wa hamma biha laula, ada laula di sini, harful imtina' lil wujud, laula ar-ra'a burhana rabbi, dan seterusnya. Beliau wakaf di sini kenapa? Walaqad hammat bih. Yang pengen banget itu sebenarnya cuman perempuan itu. Baik. Dan laula ar-ra'a burhana rabbi ini terikatnya dengan Yusuf saja. Wa hamma biha laula, kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga pasti pengen juga itu. Tapi karena sudah Allah tolong, Allah lindungi, bahkan kepengen pun enggak gitu loh. Jadi ini Nabi Yusuf enggak pengen karena emang udah Allah lindungi. Walaupun yang goda itu sudah zata mansibin wa jamalin, udah punya nasab ataupun punya kedudukan yang kuat, ibaratnya majikannya, kemudian juga sangat cantik, tapi tertarik pun enggak gitu. Karena Allah jaga. Maka kalau disambung semua walaqad hammat bihi wa hamma biha, seolah-olah Nabi Yusuf juga pengen, padahal Nabi Yusuf pengen aja enggak gitu. Paham ya bedanya ya? Baik. Allah a'lam bishawab. Ini contoh wakaf yang betul-betul menggunakan rasa, dzauq. Nah, Syekh Musyarr Rasyid juga seperti itu. Antum dengar ini wakafnya enak-enak Pak. Sama juga terkait kalla bala juga pas banget itu, kaedah-kaedahnya enak. Dan seterusnya. Itu tadi referensi-referensi Syekh yang antum bagus untuk mendengarkannya. Jadi kalau dengar Syekh Musyarr Rasyid boleh, tapi untuk nikmatin aja, bukan untuk belajar. Belajar makhrajnya maksudnya. Karena biasanya ya kita nikmatin doang gitu. Apalagi kalau surah Yusuf itu, Masya Allah. Antum dengar surah Yusuf versi lama yang tahun 1997 kalau nggak salah beliau. Ih enak banget itu. Anak dulu bisa ngikutin gitu dulu, waktu masih enak suaranya. Nah, itu rata-rata Ustaz Heri ya. Itu di pondok tuh tiap hari diputer gitu ya. Akhirnya kita ke bawah, ikut gitu. Ih Masya Allah enak banget suaranya Syekh Musyarr Rasyid. Sama juga Syekh Hani Rifai. Syekh Hani Rifai dengerin nggak apa-apa, cuman buat dinikmatin aja supaya tadabbur itu enak banget beliau tuh. Tapi kadang wakaf-wakafnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu buat dinikmatin. Kadang Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu ada beberapa yang tajwidnya kena gitu. Wallah alam beliau merekamnya itu saat di studio atau saat ngimami gitu. Tapi itu yang simple-simple kadang. Seperti misalkan gini. Walaqad taraknaha. Ini harusnya dal ketemu ta, ini hukumnya apa ini? Idgham kan? Nah, beliau itu izhar itu. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Loh, kok diizharkan walaqad? Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Jadi kadang tajwid-tajwidnya kena. Tapi untuk nikmat-nikmatin nggak apa-apa. Syekh Ahmad Al-Ajmi misalnya. Itu syekh jadul semua ya. Yang sekarang-sekarang mungkin beda-beda. Siapa yang sekarang nih? Syekh favorit sekarang siapa? Muzammil. Masya Allah. Syekh Muzammil, Syekh Ibrahim, Syekh siapa lagi? Bahanan, siapa? Siapa?
Siapa itu yang bahanan? Hah? Salim bahanan. Itu ya. Enak-enak memang, nikmatin aja. Nikmatin aja. Lanjut, kita sampai di ini sama ya perkataan Al-Imam Ibnu Jazari. Wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Ya, tidak ada yang membedakan antara mempelajari ilmu tajwid atau meninggalkannya kecuali sebagaimana seseorang berolahraga dengan anggota pengucapannya. Jadi percuma antum ikut daurah, belajar kitab Tuhfatul Atfal hatam, Jarzariyah hatam, Salsabil Syafi hatam, Tuhfah Samanuriyah hatam, Nuniyah As-Sakawi hatam, Ra'iyah, Qasidah Al-Faqani hatam, semuanya hatam. Dapat ijazah sama'iyah semua. Masyaallah. Tapi nggak pernah talaki. Podo wae sami mawon. Sama aja. Sarua keneh gitu ya. Sama aja gitu. Itu cuman numpuk wawasan aja, tahu teori doang. Ibaratkan tahu gimana hidup sehat, gimana biar badannya sehat gitu. Cuman disimpen aja itu video-videonya, di save tapi gak dipraktekin kan gitu tuh. Iya enggak? Pengen workout nih. Tahu tuh video-videonya, tahu gerakannya gini, gerakannya gitu. Tapi disimpen doang, sekedar tahu, nggak di action kan. Sama aja mas, sama aja ini. Antum belajar tajwid gini-gini, kalau debat masya Allah ini rame terus grup ini debat tajwid terus. Pas baca nah kok gitu, waduh wae, nggak ada manfaatnya, cuma nambah wawasan. Jadi intinya semua talaki. Makanya nggak heran sampai salah satu guru kita itu Syekh Abdul Karim saking tahu gimana realitanya ustadz-ustadz dan para penuntut ilmu di Indonesia. Ini orang tajwid jago semua tapi prakteknya gitu. Sampai beliau bilang tajwid praktek itu 90%, teori 10%. Ini walaupun tidak benar secara mutlak, tapi ngomong begini ini gara-gara lihat kondisi yang ada. Emang kenyataannya apa? Mereka pada senang belajar tajwid, belajar teori. Nyatanya pas praktek talaki, ya Allah baru tahu aja salah semua. Padahal ini ustadz sudah masyhur gitu. Makanya sampai keluar begini, walaupun ada yang bantah, salah itu. Orang ngomong praktek 90%, teori 10% salah. Yang betul 50-50. Lah, kan sisi pandang manusia beda-beda. Beliau berani bilang begitu karena kenyataannya emang orang Indonesia begini gitu. Makanya itu kritik yang bagus gitu. Harusnya diperbaiki. Ya walaupun kalau mau betul-betul objektif ya sebenarnya 50-50. Karena penting apalagi kalau pengajar. Pengajar 50-50. Antum belajar tajwid secara teori sangat penting. Hafal matan sangat penting. Ente ngajar. Kalau ente baca buat sendiri ya benar praktek yang penting. Tapi kalau ngajar ya masa nggak bisa jelasin? Masa cuman bisa baca aja yang penting? Enggak. Kalau ngajar 50-50. Tapi kalau cuman buat baca sendiri 90-10. Nah, paham ya? Baik, Allah a'lam bishawab. Lanjut. Selanjutnya wajawwidil Qur'ana bitartili. Silakan diikuti. Wajawwidil Qur'ana bitartili wal hadri wat tadwir ya khalili. Wajawwidil Qur'ana, dan tajwidkan Al-Qur'an bitartili. Nah, di sini Syekh Utsman Sulaiman Murad memasukkan tartil itu sebagai salah satu martabah dalam tempo bacaan Al-Qur'an. Jadi menurut beliau mentajwidkan Al-Qur'an itu tingkatannya adalah yang pertama tartil, wal hadri dan juga hadar, wat tadwir dan tadwir. Ya khalili wahai kekasihku. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadirin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Dan Al-Qur'an itu dibaca dengan tempo tahqiq. Tahqiq itu lambat. Kemudian hadar, kemudian tadwir, hadar cepat, tadwir pertengahan. Wa kullun muttaba', dan semua tadi mau baca dengan lambat, cepat atau sedang semuanya itu muttaba'. Harus apa? Mengikuti kaidah apa? Tajwid, harus tartil. Muttaba' maksudnya adalah harus tartil. Jadi tartil itu adalah kondisi
yang dituntut untuk selalu ada pada setiap tempo tadi. Jadi bukan tempo sendiri dia. Tartil adalah kondisi yang dituntut untuk selalu ada pada semua tingkatan tadi. Mau tahqiq, hadar ataupun tadhir, semua harus tartil. Kenapa? Karena perintahnya warattilil Qur'ana tartila, dan tartil karena Al-Qur'an tartil-tartilnya. Mau saat baca lambat, cepat, sedang harus tartil. Gitu. Nggak ada pengkhususannya kan? Semuanya. Demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Satu bab lagi, nggak masalah ya, masih kuat antum? Supaya besok selesai. Ini kita masih ada 100 bait lagi kan, 250-an. Ini baru 150 nih. Babu bayanil lahni wal wajibi fi ilmi tajwid. Silakan. Wal lahnu qismani jaliyun wa khafi. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Wal lahnu, dan lahn itu adalah al khata'u fi qiraatil Qur'an. Al lahnu fi qiraatil Qur'an. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan qara'a falahana faqala arshidu akhakum. Rasulullah pernah mendengar seseorang baca Al-Qur'an kemudian melakukan lahan, melakukan kesalahan. Walaupun biasanya kalau lahan saat itu kesalahan pada i'rab biasanya, sehingga mengubah makna gitu. Maka arshidu akhakum. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, bimbing tuh saudara kalian tuh. Maksudnya ajari, jangan sampai bacanya salah seperti itu. Baik. Jadi lahan adalah al-khata'u atau al-mailu fi qiraatil Qur'an. Kesalahan pada bacaan Al-Qur'an. Dan lahan itu ada dua, yaitu jali dan juga khafi. Jali itu nampak, jelas. Jelas atau nampak. Khafi dia samar. Baik, patokan jelas dan samarnya ini bukan seluruh manusia. Karena bagi orang jahil semuanya samar. Ya enggak? Namanya orang awam belum belajar ya semuanya samar. Semuanya jadi khafi gitu. Patokannya adalah bagi yang mengerti tulisan Arab. Minimal bisa baca gitu. Walaupun nggak paham artinya, tapi minimal bisa baca. Ini hamzah, ini ba, ini fathah, kasrah, dhammah, ini panjang, ini pendek. Minimal itu. Jadi secara tulisan, secara bina, bentuk, tahu kalau berubah. Loh, ini kan jim, kok dibacanya kha? Loh, ini kan fathah, kok dibacanya kasrah? Loh, ini kan pendek, satu harokat, kok dipanjangin jadi dua harokat? Nah, itu berarti apa? Patokannya adalah orang yang mengerti tulisan Al-Quran. Paham ya? Jadi maksud kesalahan jali, kesalahan yang nampak adalah kesalahan yang nampak bagi siapa? Orang yang mengerti baca Al-Quran. Jelas? Adapun khafi, kesalahan yang samar, yang hanya diketahui oleh orang yang alim, orang yang mahir, para ulama. Baik. Jadi patokannya itu. Kalau patokannya seluruh manusia, maka semuanya dari khafi. Percaya aja. Nah, antum mungkin baca, namanya nggak tahu huruf hijaiyah, antum baca ngasal aja dia nggak tahu kalau salah, khafi kan namanya kan. Maka yang tahu ini khafi, ini jali, jali semuanya bisa. Setiap orang yang sudah bisa baca maka ngerti. Tapi khafi hanya diketahui oleh orang yang alim saja. Yang cuma sekedar tahu baca, belum tentu dia faham. Maka ini khafi. Jelas? Apalagi yang nggak ngerti sama sekali, pasti khafi. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Semua tadi, baik itu jali maupun khafi, saat kita melakukannya, maka hukumnya haram. Jali itu nampak, berarti khata'un fil mabna. Salahannya pada bentuk. Sedangkan khafi, maka dia fil wasfi, pada sifat, pada kesempurnaan bacaan. Baik. Makhilafin fil khafi, dan ada khilaf pada lahan khafi, apakah haram atau minimalnya makruh. Tapi bagi orang yang belum belajar maka dimaafkan. Ya gimana lagi, belum belajar, nggak ngerti, ya udah dimaafkan. Tapi bagi orang yang sudah belajar kok kena lahan khafi, maka kalau dia sengaja melakukannya bisa jadi haram ataupun makruh. Maka maksud khilaf di sini ada yang itu tetap haram itu. Yang satu lagi bilang itu apa namanya makruh, nggak sampai haram. Demikian.
Lanjut. Ammal jali fa khata'un fil mabna. Lanjut. Khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Nah, kesalahan yang jali, yang jelas, itu kesalahan pada bentuk. Bisa jadi kesalahan pada hurufnya, bentuk hurufnya berubah, atau pada harakatnya, atau pada katanya. Baik, jadi hurufnya berubah. Yang tadinya ta jadi to. Yang tadinya harakat dhammah jadi kasrah. Yang tadinya alimun hakim dibaca alimun khabir. Itu katanya berubah kan? Maka ini bentuk. Orang yang bisa baca Al-Quran salah. Salah ini, salah. Secara tulisan udah ketahuan. Nah, itu namanya lahan jali. Khata'un fil mabna, pada bentuk. Khalla bihi, perhatikan ini. Baik itu merusak atau mengubah makna, aula yakhilul makna, atau tidak mengubah makna. Mau kesalahan pada bentuk itu nantinya menyebabkan merusak makna atau tidak merusak makna, itu namanya lahan jali. Jadi patokannya bukan lahan jali adalah kesalahan yang mengubah makna. Bukan. Coba antum baca misalkan. Lam yalidu wa lam yulad. Lam yalidu. Lahan apa itu? Jali atau khafi? Jali. Orang bisa baca Al-Quran tahu. Oh ini dhammah. Padahal kan harusnya sukun. Ya enggak? Mengubah mana enggak? Enggak. Tapi jali itu. Karena kesalahannya apa? Pada bentuk. Paham ya? Jadi khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Baik itu merusak makna atau tidak merusak makna, itu namanya lahan jali. Baik. Contohnya mengubah suatu harakat dengan harakat yang lain, baik itu mengubah sehingga berubah bentuk dan maknanya, bisa jadi maknanya berubah juga, seperti harakat fathah jadi kasrah, an'amta jadi an'amti, atau tidak mengubah makna seperti lam yalid wa lam yulad dibaca lam yalidu wa lam yulad, atau lam yalida wa lam yulad. Itu enggak mengubah makna tapi lahan jali. Kemudian mengubah satu huruf dengan huruf yang lain, seperti huruf ta menjadi ta. At-talaqu marratan dibaca at-talaqu marratan. Maka salah. Maknanya pun berubah otomatis. Atau antum tambahkan lagi yang D. Sudah ada belum D itu? Nggak ada ya? Antum tambahkan. Mengubah kata. Contoh misalkan harusnya alimun hakim. Menjadi apa? Alimun khabir misalkan. Alimun hakim jadi alimun khabir. Maka jelas ini tulisannya khabir ini. Mafhum ya? Baik. Sedikit lagi. Lanjut. Ammal khafi fa khata'un fil 'urfi. Min ghairi ikhlalin ka tarkil wasfi. Adapun kesalahan yang khafi, maka itu kesalahan pada urf. Uruf qiraah, kebiasaan. Jadi dia nantinya tidak mengubah makna, tapi dia meninggalkan sifat. Maksudnya apa? Mengurangi kesempurnaan bacaan. Mengurangi kesempurnaan bacaan. Seperti misalkan, harusnya dibaca 6 harakat atau 4 harakat, dibacanya cuma 2 harakat. Lil fuqara'i wal masakin. Atau idza jaa nasrullahi wal fath. Antum mau baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, maknanya sama. Datang juga. Tapi bukan begitu Al-Quran dibaca. Itu mengurangi kesempurnaan bacaan Al-Quran. Maka ini namanya lahan khafi. Apa ya? Dan bentuk lahan khafi diantaranya mengurangi kadar gunnah yang sempurna. Harusnya Qul a'udzu birabbin nas. Dia cuma baca Qul a'udzu birabbin nas. Maknanya berubah enggak? Enggak berubah. Tapi lahan itu. Menambah kadar gunnah yang semestinya. Contohnya misalkan banyak. Seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalkan. Maka itu kepanjangan. Memberikan getaran secara berlebihan pada huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim. Lahan khafi ini, enggak semuanya orang tahu. Dan secara makna enggak berubah. Selanjutnya menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya. Wal yatalattaf. Baik. Kemudian tidak menguasai kadar mat yang memiliki panjang yang berbeda. Ya tadi ada 2, 4, 6. Harusnya 4. Dia baca 2, harusnya 2, dia baca 6. Maknanya berubah enggak? Enggak berubah. Tapi tetap itulah.
Lanjut. La ya'riful khafisi wal mujawwidi wa ya'riful jaliyya kullu wahidi. Tidak mengetahui kesalahan khafi kecuali ahli tajwid. Jadi yang tahu lahan khafi hanya yang betul-betul pakar di bidang tajwid. Yang udah biasa ngajar tahu ini salah, ini salah. Wa ya'riful jaliyya, dan mengetahui lahan jali kullu wahidi, setiap manusia. Nah, ini setiap orang. Hanya saja ini ada catatan yang insyaallah lebih pas, yaitu yang mengerti tulisan Arab. Baik, wa ya'riful jaliyya kullu wahidi. Sekarang gini, lahan jali semua orang tahu. Oke. Orang belum belajar Al-Qur'an, anak masih belajar Iqra, atau orang awam belum pernah belajar Al-Qur'an masih mau belajar Iqra, antum baca ngasal-ngasal, dia nggak tahu. Nggak mungkin dia tahu, orang dia nggak belajar. Maka bukan kullu wahidi, bukan kullu nas, tapi apa? Yang mengerti tulisan Arab. Itu insyaallah lebih pas. Siyanatul lafzi 'anil jaliyyi yad'unahu bil wajib syar'i. Nah, inilah makna dari wajib syar'i dan wajib sinai. Perhatikan, ini penting ya. Kalau disebutkan wajib, tanya dulu wajib apa? Wajib secara syariat yang akhirnya nanti kalau tidak dilakukan atau salah maka berdosa, atau wajib dari aturan dalam ilmu tersebut saja gitu. Maka kalau wajib syar'i itu berkaitan dengan menjaga lahan jali. Jangan sampai melakukan lahan jali. Ini wajib syar'i. Kenapa? Karena kalau melakukan lahan jali bentuknya udah berubah. Bisa jadi maknanya tidak berubah, tapi seringnya maknanya berubah. Seringnya maknanya rusak gitu. Makanya supaya nggak rusak maknanya harus tajwid. Maka menjaga kesalahan jali itu disebut sebagai wajib syar'i. Lanjut, wa sawnuhu 'anil khafil musya'i yad'unahu bil wajibi shina'i. Adapun menjaga lafaz, sawnuhu sawnul lafzi, menjaga lafaz dari kesalahan khafi yang merusak gitu, yang terjadi, yad'unahu, mereka menyebutnya bil wajibi shina'i, dengan wajib shina'i. Jadi wajib shina'i adalah menjaga agar tidak lahan khafi. Wajib dipanjangin 4 harokat tuh. Wajib ditipisin tuh. Wajib dialirin tuh suaranya. Ya. Itu wajib apa itu namanya? Wajib sunai. Ente belajar fisika, wajib antum hafal rumus ini. Belajar matematika, wajib hafal rumus ini gitu. Itu wajib apa? Wajib sunai. Lanjut. Wa qila innal wajib asy-syar'iyya ma fihi ijma'uhu musawiyyan. Dan dikatakan bahwasanya kewajiban syar'i itu apa yang ijma' atau kesepakatan para ulama itu sama. Jadi sepakat para ulama tentang hukumnya. Ini wajib syar'i. Wal wajibu tsani ay as-sina'i ala thalathatin min al-anwa'i. Wajib yang kedua yaitu wajib sunai itu terbagi menjadi 3 macam. Apa saja itu? Ta'limu man bi tab'ihi yujidu qira'atan aw sya'nuhu at-taqlidu aw kana min hukmi al-wuquf yudra aw min masail ikhtilafil qurra. Nah, berikutnya yang wajib sunai, yang wajib untuk kita pelajari adalah ta'limu man bi tab'ihi yujidu qira'atan aw sya'nuhu taqlidu, yaitu mengajarkan hukum-hukum tajwid kepada seorang yang secara tabiat bi tab'ihi yujidu qira'atan, mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan baik, aw sya'nuhu taqlidu, atau dia mampu untuk mengikuti bacaan tersebut dengan sempurna. Kemudian au kana min hukmil wuquf yudra, atau yang berkaitan dengan hukum waqaf dan ibtida yudra, sebagaimana yang diketahui. Au min masail ikhtilafil qurra, atau berkaitan dengan kata yang para ulama ahli qiraat mereka berbeda pendapat di dalam membacanya.
Ini yang disebut sebagai wajib sunahi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah untuk pertemuan yang ke-7 ini. Insyaallah nanti besok pagi kita akan lanjutkan. Mungkin agak cepat kita membahasnya ya. Dan memang di akhir-akhir itu walaupun banyak baitnya, tapi sebenarnya pembahasannya bisa dipercepat. Kenapa? Masalah maqtu' mausul, masalah ta'at, pembahasan huruf ta' itu memang panjang baitnya. Tapi sebenarnya kalau kita paham kaidahnya, intinya mausul dan maqtu' itu begini loh. Intinya ta' itu begini. Nanti antum tinggal baca sendiri nih. Oh, ini contoh-contohnya, ini tempat-tempatnya. Dan ana akan berikan bocoran bahwa bab maqtu' mausul, bab ta'at terkait penulisan huruf ta', dan juga nanti bab al-hadfu wal isbat misalkan, itu bab yang membosankan, bab yang menjenuhkan. Ana berani bilang begini karena udah berkali-kali kalau udah ketemu jazariyah misalkan, ataupun tuhfah samanudiyah ataupun salsabil syafi, kalau di bab itu yang jelasin aja jenuh. Ya. Apalagi yang dengerin. Apalagi kalau yang dengerin belum hafal Quran. Jadi ketika disebutkan di surat Az-Zumar, di surat At-Taubah, nggak ada gambaran dia. Harus dilihat dulu di mushaf gitu. Jadi ngapain disebutin surat-surat itu? Yang penting tahu kaidahnya aja. Ini maqtu', ini mausul. Tapi kalau hafal Al-Quran ada bayangan. Disebutkan yang qata' itu di sini, nanti yang mausul di sini. Ada bayangan dia. Nah, makanya itu. Ini memang bab yang antum perlu kesabaran lebih. Dan jadi besok perlu bersabar lebih. Tapi ada bab yang menarik, yaitu at-tanbihat. Bab at-tanbihat, yaitu terkait dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada liman yaqra' bi riwayati Hafsin an Asim min tariqi Syatibiyah. Bagi yang membaca dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Juga kita belum membahas tentang tafkhim tarqiq. Juga belum membahas tentang rukun bacaan Al-Quran. Nanti juga ada di akhir tentang kaidah memulai dari hamzah wasl, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.